Pasien diduga ditolak rumah sakit, Komisi 1 DPR Kota Sorong mengunjungi RSUD Selebe Solo. Dit Narkoba Papua Barat dukung pemerintah segera tertibkan perda penyalahgunaan narkotika. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 17 Mei 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talim Bekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara Komisi 1 DPRD Kota Sorong melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Daerah Umum Selebe Solo terkait adanya pengaduan pasien gawat darurat yang diduga tidak dilayani dengan baik oleh oknum dokter di ruangan instalasi gawat darurat. Adanya pengaduan masyarakat terkait pelayanan di Rumah Sakit Umum Selebe Solo Kota Sorong kurang maksimal, Komisi 1 DPRD Kota Sorong melakukan kunjungan kerja dan melakukan rapat bersama dengan Direktur Rumah Sakit Selebe Solo pada 17 Mei 2023. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong Muhammad Taslim mengatakan kunjungan ini untuk melihat langsung pelayanan dan fasilitas ke rumah sakit terkait adanya pengaduan dari masyarakat, pasien yang berobat di instalasi gawat darurat tidak terlayani oleh oknum dokter di RSUD Selebe Solo Kota Sorong. Ia menjelaskan setelah mendengar laporan dari Direktur Rumah Sakit Selebe Solo, kondisi ruangan IGD tidak bisa menampung pasien, yang dimana setiap harinya pasien yang berobat mencapai 200 lebih pasien, sehingga pihak dokter IGD menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit lain. Pihak Komisi 1 DPR setelah mendengar paparan tersebut akan melaporkan ke PJ Gubernur dan PJ Wali Kota Sorong untuk diperhatikan. Sementara itu untuk pelayanan nomor antrian online yang sempat diadukan, kata Muhammad adanya gangguan pada komputer, sehingga pelayanan nomor antrian online terjadi hambatan dalam pelayanan kepada pasien. Yang pertama terkait dengan pengaduan masyarakat bahwa ada pasien gawat darurat yang kemudian oleh oknum dokter itu tidak dilayani dengan baik. Tapi setelah kami mendengarkan paparan dari direktur bahwa memang Rumah Sakit Selebe Solo ini cukup padat pengunjung yang sakit itu kurang lebih 200 sampai 250 orang per hari. Karena di UGD itu memang perintah undang-undang bahwa fasilitas kesehatan maupun dokter itu tidak bisa menolak pasien. Kalau itu dilaksanakan itu bisa dapat pidana. Jadi undang-undang kesehatan termasuk yang menjadi kesuang ini adalah insentif yang ternyata oleh aturan yang disampaikan oleh wali kota itu kan per triwulan ya, 4 bulan sekali ya, 3 bulan sekali. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Selebe Solo, Dr. Susi Jitmau menjelaskan, kondisi ruangan instalasi gawat darurat dan fasilitas tempat tidur sangat terbatas, sehingga banyak pasien yang berobat mengalami kendala. Bahkan, sejumlah pasien yang tidak dapat tempat tidur harus dirawat di kursi roda. Susi pun mengatakan terkait fasilitas nomor antrian online sudah berjalan normal. Untuk jumlah dokter sendiri, di RSUD Selebe Solo sudah memenuhi syarat rumah sakit tipe C dengan jumlah dokter sebanyak 21 dokter spesialis. Ya itu seharusnya itu kami tuh menolak karena tempat tidur tindakan itu penuh. Tetapi karena alasan kemanusiaan sebisanya. Kalau pasien itu masih bisa duduk, yang rata-rata saya perhatikan teman-teman dokter IGD nih, kalau pasien itu masih bisa duduk, masih bisa, kami akan upayakan untuk pasang infus di tempat duduk. Tapi kalau kondisi pasien itu tidak bisa duduk, tidak bisa ini, ya bagaimana kalau tempat tidur itu penuh? Akhirnya kami harus merujuk. Nah, fakta seperti itu, ya hari ini ada kunjungan bisa dilihat ya, seperti itu keadaan kita dan beban kerja teman-teman di dokter di IGD. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Direktorat Narkoba Polda Papua Barat mendukung pemerintah daerah segera menerbitkan peraturan daerah atau Perda tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika P4GN sebagai langkah perlindungan terhadap generasi muda di daerah. Direktur Narkoba Polda Papua Barat, Kombes Pol Indra Napitupulu, kepada media belum lama ini mengatakan, meskipun para pelaku penyalahgunaan narkoba terus ditangkap,
tidak akan pernah selesai-selesai dan terus akan bermunculan. Olehnya itu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tentang Perda P4GN penting karena memperkuat kesadaran semua pihak akan berperan menekan kasus peredaran narkotika di daerah ini. Indra Napitupulu menyebutkan, tidak hanya pemerintah daerah, namun tentu pihaknya juga melibatkan Badan Narkotika Nasional atau BNN di setiap daerah. Jadi, kalau kita menangkap ini nggak akan selesai, ini akan banyak terus. Gitu. Tapi harus dieliminir itu. Nggak bisa Polri sama BNN aja yang kerja gitu. Ya kan barang ini kan diselundupkan semua nih. Dan kalau P4GN itu diusulkan dalam Pergub kah? Pergubnya ya, Pergub sudah ada konsepnya, nggak kami terima. Itu bagus sekali itu. Sementara itu, Dit Narkoba Polda Papua Barat menargetkan di tahun 2023 ini minimal 20 kg bisa diamankan anggota. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam era globalisasi dan digitalisasi, Bupati Manokwari Hermus Indo berharap institusi pendidikan harus menjadi perhatian bersama guna terciptanya sumber daya manusia yang siap bersaing. Di era digitalisasi dan globalisasi yang penuh dengan tantangan, setiap daerah di Indonesia, khususnya di Manokwari, harus berkompetisi secara baik, termasuk di dalamnya ialah sumber daya manusia yang disiapkan untuk bersaing. Bupati Manokwari Hermus Indo Selasa kemarin pada pembukaan Expo to Explore SMK Negeri 3 Manokwari mengatakan, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap untuk bersaing, maka institusi pendidikan menjadi faktor pendukung utama. Oleh karena institusi pendidikan harus menjadi perhatian serius. Institusi pendidikan harus bisa kita perhatikan. Kalau tidak kita perhatikan, maka jangan pernah kita bermimpi tentang SDM yang baik dan juga SDM yang unggul. Karena tentu SDM yang baik, yang memiliki kompetensi yang tinggi, tidak terlepas dari penyelenggaraan pendidikan yang baik dan berkualitas. Lebih lanjut disampaikan Bupati bahwa dalam menjalankan pendidikan demi terwujudnya SDM yang unggul, maka ada 3 hal yang perlu menjadi perhatian institusi pendidikan, yakni akses memperoleh pendidikan, kualitas, serta relevansi pendidikan. Dalam aspek penyelenggaraan pendidikan sesungguhnya ada 3 hal yang kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah akses pendidikan bagi seluruh anak-anak kita. Tidak ada anak-anak kita yang tidak bersekolah. Semuanya harus bisa memperoleh akses untuk mengikuti sekolah. Baik di tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Yang kedua adalah kualitas. Setiap anak-anak kita dan juga semua institusi pendidikan kita dari tingkat dasar sampai yang perguruan tinggi harus menjadi institusi pendidikan yang berkualitas. Karena di dalam kualitas itulah kemudian anak-anak kita bisa kita bangun kualitas mereka. Tanpa kualitas pendidikan yang baik, maka tentu anak-anak kita yang kita persiapkan di sebuah institusi pendidikan juga pasti tidak akan berkualitas. Relevansi hubungan dunia pendidikan dengan dunia kerja juga menjadi poin penting dalam menciptakan SDM. Oleh karena itu, dengan kehadiran SMK Negeri 3 dan SMK lainnya di Manokwari, telah membentuk relensi atau hubungan antara sekolah dan dunia kerja, sehingga siswa yang menyelesaikan pendidikan di sekolah kejuruan dalam memperoleh lapangan kerja sesuai dengan ilmu yang diperoleh. Lebih lanjut disampaikan Bupati bahwa masih banyak faktor yang harus dibenahi dan dilakukan demi terwujudnya institusi pendidikan yang berkualitas, di antaranya sarana dan prasarana pendukung, serta sumber daya manusia tenaga pengajar di setiap institusi pendidikan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, setiap sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Manokwari diharuskan untuk memperkenalkan kompetensi keahlian dari masing-masing sekolah agar lebih dikenal dan diminati oleh para siswa SMP yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA dan SMK. Di Kabupaten Manokwari terdapat 5 sekolah menengah kejuruan negeri atau SMK dengan berbagai kompetensi keahlian.
Dengan adanya kompetensi keahlian, maka setiap siswa yang menyelesaikan pendidikan di sekolah SMK memiliki kemudahan dalam memperoleh lapangan kerja. Karena selama 3 tahun di SMK, siswa memperoleh berbagai teori dan juga praktek. Kepala Bidang SMA dan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, Reki Risamasu, yang hadir dalam pembukaan Expo SMK Negeri 3 Manokwari, Senin pagi tadi dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Expo ini sangat penting karena bagian dari perkenalan sekolah kepada masyarakat umum. Yang harus dilakukan di setiap sekolah kejuruan untuk bagaimana bisa memperkenalkan kompetensi keahlian yang ada di setiap sekolah kejuruan, sehingga masyarakat bisa tahu di setiap SMK yang ada itu mempunyai potensi keahlian menurut apa yang ada di setiap sekolah itu. Lebih lanjut dikatakan bahwa SMK negeri dengan berbagai keahlian unggul harus memiliki model pembelajaran berbasis produksi dan jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di dunia industri, sehingga dunia usaha di luar sekolah juga menjadi peluang besar bagi siswa SMK nantinya. Thinking factory yang harus dilaksanakan, dan dunia industri yang ada di luar sana bisa melihat setiap sekolah SMK yang ada di Manokwari. Hari ini SMK Negeri 3 ada di bidang pariwisata, ada di bidang kehutanan, ya, supaya bagaimana bisa melihat dan melirik adik-adik kita ini proses pembelajaran yang tadi ada di sekolah, mereka bisa praktik di sana dan bisa memadukan kurikulum yang ada di sekolah dan kurikulum yang ada di dunia industri atau apa yang harus dilakukan di dunia industri, sehingga adik-adik ini ketika selesai mereka tidak kaku. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Apel kantor Gubernur Papua Barat, sebanyak 66 bakal calon paskibra Provinsi Papua Barat tahun 2023 mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Kesbangpol Papua Barat. Pada hari pertama, tes kesehatan dilakukan. Selanjutnya, di hari kedua, tes fisik atau kesemaptaan dan baris berbaris, berlangsung selama 1 hari. Tes dilakukan oleh tim yang sudah dibentuk oleh Kesbangpol Papua Barat, dengan pelatih dari anggota Polresta Manokwari, mantan paskibra dan juga didukung oleh tenaga medis. Kepala Kesbangpol Papua Barat, Tamrin Payapo, saat diwawancarai mengatakan, hari pertama pembukaan langsung diawali dengan pemeriksaan kesehatan calon anggota paskibra. Untuk anggota paskibra tahun 2023 diambil dari 7 kabupaten, yaitu Manokwari, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, dan Kaimana. Dan proses seleksi dilakukan untuk tingkat provinsi dan tingkat nasional. Dan menurut jadwal kemarin itu sudah pembukaan dan langsung diperiksa kesehatan daripada masing-masing calon anggota paskibra. Anggota paskibra ini diambil dari 7 kabupaten, Manokwari dan Mansel, Arfak, Wondama, Bintuni, Fakfak, dan Kaimana. Mereka mengajukan utusannya untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi dan seleksi tingkat nasional. Ditambahkan, untuk calon paskibra ke tingkat nasional, tim seleksi dari Badan Pengendali Ideologi Pancasila langsung ke Manokwari untuk melihat secara langsung saat seleksi dan memutuskan nama yang siap mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Harapan saya bahwa anak-anak ini bisa melaksanakan tugas paskibraka dengan baik. Kami panitia dari Kesbang dan seluruh panitia siap untuk memfasilitasi dan mendidik mereka menjadi anak-anak yang berguna untuk bangsa dan negara. Kemudian mereka juga harus kesehatan harus dijaga
kesehatan harus dijaga, disiplin harus ditegakkan. Kalau itu semua maka kemudian tidur dengan teratur kalau sudah selesai, sehingga bisa mendapatkan yang bisa kita harapkan ya. Diharapkan kepada calon paskibra agar dapat berpartisipasi dengan mengikuti pendidikan serta menjaga kesehatan, agar semua proses tahapan tes hingga pemusatan latihan dapat berjalan dengan baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang sebagai ajang untuk menentukan dan menyepakati berbagai program dan kegiatan yang diusulkan dari tingkat kampung dan distrik dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Pegunungan Arfak, Yosias Saroy, saat membuka Musrembang tingkat distrik sekabupaten Pegunungan Arfak di Anggi. Musrembang yang diikuti oleh 10 kepala distrik beserta perangkatnya tersebut, diharapkan semua usulan program dan kegiatan yang dihasilkan sudah harus diinput dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Sebab jika semua usulan telah diinput ke dalam SIPD, maka tidak ada lagi usulan susulan yang disampaikan. Pasalnya, perencanaan dan penganggaran telah terintegrasi dalam aplikasi SIPD. Distrik ini saya harapkan bukan hanya sekedar formalitas tahunan saja, namun yang lebih penting adalah melalui forum Musrembang ini kiranya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menetapkan kesepakatan antara para peserta Musrembang distrik ini terkait dengan usulan program prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan skala prioritas. Dengan keterbatasan anggaran di daerah, maka Bupati berharap kepada semua kepala distrik agar usulan program dan kegiatan hendaknya sinkron dengan pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD yang berasal dari setiap daerah pemilihan. Untuk itu, Bupati menyarankan agar usulan yang disampaikan benar-benar sesuai kebutuhan dan menjadi skala prioritas pembangunan di kampung dan di distrik. Menurut Bupati, pembangunan fisik sarana prasarana harus ditunjang juga dengan penyediaan sumber daya manusia yang memadai agar sasaran dari visi dan misi kepala daerah dapat tercapai. Pokir DPR itu dengan apa yang disampaikan oleh kepala distrik ini juga harus sinkron, karena pasti kita punya anggaran sedikit. Jadi ya umpama prioritas ini apa yang menjadi sangat penting dan urgent, ini apa yang kita tangani bersama. Umpama kalau jembatan kita terus ini ya berarti ya anggaran cukup kita bangun jembatan. Kalau tidak kita mau bangun Gustu Tata Posyandu, kita mau bangun ini kemarin kita bicara sudah, kita bangun Posyandu. Tapi harus kita siapkan itu selesai, harus air bersih juga harus ada. Jangan sampai kita bangun Posyandu baru tidak ada air di situ. Ya. Bangun Posyandu tapi tidak ada penerangan lampu di situ. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pegunungan Arfak, Jatmiko Irianto dalam laporannya menjelaskan, Musrembang tingkat distrik merupakan wahana rembuk antar kampung dan distrik dalam menentukan skala prioritas dari berbagai usulan yang disampaikan saat Musrembang tingkat kampung. Selain itu, untuk menentukan sumber pendanaan dari setiap usulan prioritas. Pelaksanaan Musrembang distrik pada hari ini merupakan wahana rembuk antar kampung serta pihak distrik dengan dipimpin langsung oleh kepala distrik untuk menentukan skala prioritas dari berbagai usulan yang disampaikan pada saat Musrembang kampung. Selain itu, untuk menentukan sumber pendanaan apakah melalui dana kampung, dana distrik ataukah diusulkan ke pemerintah yang lebih tinggi. Terjadi sinkronisasi antara hasil musyawarah distrik dengan pokir dari DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak yang berasal dari daerah pemilihan 10 distrik. Bupati berpesan kepada kepala distrik agar memperhatikan bidang kesehatan, di mana masih terdapat temuan gizi buruk di masyarakat,
oleh karena kurangnya sosialisasi akan pentingnya pemberian makanan yang sehat bagi ibu hamil dan anak balita. Selain itu, permasalahan di bidang pendidikan masih terdapat sejumlah siswa yang belum dapat membaca dan menulis. Namun siswa yang bersangkutan dipaksakan untuk naik kelas oleh karena adanya tekanan dari orang tua siswa kepada pihak guru. Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Manokwari memprediksi cuaca di sekitar wilayah Manokwari selama 2 hari ke depan secara umum masih berawan, namun tetap terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Cuaca di Kabupaten Manokwari berlaku pada tanggal 18 dan 19 Mei 2023, diperkirakan pada pagi hari cerah berawan. Namun pada sore hingga malam hari, diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Forecaster BMKG Manokwari, Elisa Salem Kedang mengatakan, sementara untuk suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dengan arah angin dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Dengan kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 95%. Untuk tinggi gelombang maksimum 3,0. Untuk keadaan cuaca sendiri di Manokwari, untuk esok hari diperkirakan itu pada umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di sore hingga malam hari. Untuk suhu sendiri pada Kabupaten Manokwari berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius. Untuk arah angin dan kecepatan yaitu bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam dengan kelembaban berkisar antara 70 sampai 95%. Forecaster BMKG Manokwari pun menghimbau kepada para nelayan maupun masyarakat yang berada di sekitar pinggiran pantai agar tetap selalu waspada dengan cuaca yang dapat berubah secara tiba-tiba. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Ditkrimsus Polda Papua Barat akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah KONI Papua Barat tahun anggaran 2019, 2020, dan 2021. Penetapan itu ditetapkan Polda Papua Barat melalui unit Tipikor Ditkrimsus Polda Papua Barat pada press release di lobi utama Polda Papua Barat di Maripi pada Senin 15 Mei 2023 kemarin. Direktur Kriminal Khusus Polda Papua Barat, Kombes Pol Sony Tampubolon mengatakan, dari status saksi kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dalam proses penyidikan. Direncanakan tersangka tersebut kembali diperiksa pada Rabu tanggal 17 Mei 2023 di Polda Papua Barat. Dari status saksi menjadi tersangka sudah dalam proses penyidikan yang direncanakan akan kami periksa tersangka tersebut di hari Rabu. Ya. Nantinya setelah tersangka kami periksa dan kami kumpulkan alat bukti, kami akan lakukan press release kembali secara lengkap dan komprehensif, di mana di situ akan kami tampilkan tersangka dan seluruh barang bukti rampasan terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Adapun inisial tersangka yaitu DI, AW, dan L. Sony Tampubolon menyebutkan dari proses pemeriksaan yang dilakukan tim, diharapkan nantinya ada tambahan tersangka-tersangka baru. Selain itu, total anggaran dana hibah KONI Papua Barat sebesar 227.495.122.000. Hasil ini merupakan audit dari BPKP RI Papua Barat tertanggal 11 Mei 2023. Dari hasil audit kemarin ditemukan kerugian negara kurang lebih 32.079.736.283.21 rupiah. Satu saksi ya yang kami tingkatkan menjadi tersangka, namun kami tidak menyebutkan secara lengkap
kami hanya menyebutkan secara inisial, yaitu saudara DI, ya, kemudian saudara AW, ya, kemudian saudari L. Ya, untuk sementara 3 ini dari proses pemeriksaan kami nantinya mungkin bisa menemukan tersangka baru, kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan. Jadi sore hari ini rekan-rekan kami sampaikan kepada media terkait dengan dugaan pidana korupsi dana hibah KONI tahun anggaran ya, 2019, 2020, 2021 yang total anggarannya itu kurang lebih 227.465.122.000. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Polda Papua Barat juga telah menyurat ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait rekening dugaan pencucian uang dan kasus korupsi dana hibah di KONI Papua Barat. Direktur Kriminal Khusus Polda Papua Barat, Kombes Pol Sony Tampu Bolon mengatakan pihaknya juga secara instansi sudah menyurat terkait rekening-rekening dugaan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dikatakan Sony sambil menunggu hasil dari PPATK, namun dengan Polda telah persangkakan 2 tindak pidana, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Mudah-mudahan hal ini tidak menjadi hambatan dan pihaknya bisa segera membuka nomor-nomor rekening yang diduga menampung dan menerima pencucian uang serta korupsi dana hibah KONI Papua Barat tahun anggaran 2019, 2020, dan 2021. Terkait rekening dugaan ini kepada PPATK, namun kami sambil menunggu hasil dari PPATK. Namun dengan kita persangkakan 2 tindak pidana, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi hambatan, kita bisa membuka nomor-nomor rekening yang kita duga, ya, penampung atau penerima ataupun penyalur tindak pidana pencucian uangnya. Secara rinci, Dirkrimsus Polda Papua Barat belum menjelaskan peran dari ketiga tersangka karena masih dalam pengembangan untuk mengungkap tersangka baru. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, para pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemda Manokwari diminta agar dapat menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah atau BPK Perwakilan Papua Barat terhadap LKPD Pemda Manokwari. Senin 15 Mei 2023 kemarin, apel gabungan pemerintah Kabupaten Manokwari yang berlangsung di bawah guyuran hujan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Dr. Gigi Henry Sembiring. Dalam arahannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada aparatur sipil negara yang ikut ambil bagian dalam apel gabungan yang berlangsung di kantor Bupati Sowi Gunung. Pada kesempatan tersebut, Sekda mengatakan pada Sabtu 13 Mei 2023 lalu, Pemda telah mengikuti eksplain laporan hasil periksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan daerah Pemda Manokwari tahun anggaran 2022. Untuk itu, kepada pimpinan OPD yang mendapat LHP dari BPK harus komitmen untuk menyelesaikan dalam waktu 60 hari. Kemarin pimpinan OPD kita sudah menghadiri action plan di kantor BPK. Kemarin kita sudah sepakati dan saya sudah harap Pak Bupati sudah tanda tangan dan tadi malam sudah dikirim ke BPK Pusat. Artinya saya mengingatkan kepada seluruh pimpinan OPD, apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Artinya
Dijelaskan Sekda bahwa dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun 2022, ada beberapa OPD yang dijadikan sampel. Oleh karena kepada OPD tidak mendapat LPH agar tidak berbangga hati karena sistem pengambilan sampel yang dirubah oleh BPK Papua Barat. Kepada pimpinan OPD yang tidak ada LHB, jangan berbangga hati. Bukan berarti saudara adalah yang bersih. Tidak. Karena saya sudah komunikasi dengan BPK, sampelnya yang dirubah tahun ini. Tahun depan kalau sampelnya saudara OPD saudara, mungkin saja pasti ada semua. Kepada 21 OPD yang mendapat laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Papua Barat terhadap laporan keuangan pemerintah daerah harus menindaklanjuti dengan menyiapkan pengembalian kerugian negara. Laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2022 akan diserahkan BPK Perwakilan Papua Barat pada Rabu besok. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara Agus Haryadi, Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI, komitmen mengembangkan pariwisata hutan mangrove dengan menanam mangrove di Kampung Katinim. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Agus Haryadi bersama Forkopimda melaksanakan penanaman mangrove secara nasional serentak di jajaran TNI Angkatan Laut pada Senin 15 Mei 2023. Lokasi penanaman mangrove ini berlangsung di Kampung Katinim, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Agus Haryadi mengungkapkan keberadaan hutan mangrove saat ini banyak ditemukan mengalami kerusakan akibat abrasi dan penebangan liar oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Panglima menjelaskan dampak dari itu membuat habitat di sekitar pantai yang merupakan bertelurnya ikan sudah mulai hilang akibat kerusakan pada hutan mangrove. Lokasi penanaman mangrove kini telah dibangun jembatan. Nantinya ke depan, kata Pangkoarmada 3, akan dibangun tempat pariwisata hutan mangrove sehingga mendatangkan daya tarik masyarakat ke Kampung Katinim. Kita akan melaksanakan secara serentak penanaman mangrove nasional secara serentak. Dapat kita sadari bahwa banyak sekali hutan mangrove kita yang di pinggir-pinggir pantai ini rusak. Entah itu karena abrasi, entah itu karena human error, faktor kita semua pengguna pantai ini secara sembarangan melaksanakan pemotongan, penebangan dan lain sebagainya, sehingga habitat-habitat laut yang ada di pinggir pantai ini yang semestinya tempat bertelurnya ikan pada hilang dengan sendiri. Beliau bisa menggunakan jalan ini yang tadinya rawa-rawa ataupun bako-bako seperti ini. Nanti akan kita coba lebih masuk lagi, mungkin bisa dijadikan penghubung dan kanan kirinya bisa dijadikan objek wisata. Ya. Rencana pembangunan hutan mangrove sebagai kawasan wisata disambut baik oleh warga sekitar. Mereka berharap ke depan pertumbuhan ekonomi warga dapat meningkat. Armada 3 sudah membantu kami dengan para wisata apa sebagainya, bisa lihat masyarakat yang ada di sini. Kami bangga buat Armada 3. Tanggapan saya atas pembangunan pariwisata di kampung kami, tanggapannya baik dan harapan saya supaya kampung kami bisa jadi ramai dan bisa dikunjungi banyak orang. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 17 Mei 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.